Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 18, yaitu materi yang terakhir ya teman-teman. Di sini ada beberapa materinya yang akan saya bahas ya teman, yaitu tools, kemudian SNP dan the dude, kemudian support.trip dan contextual support, kemudian sini daftar pustaka dan penutupan ya teman-teman. Lanjut aja ke materi yang pertama, yaitu tools. Tools itu kan untuk terkait tools itu kan udah disinggung ya teman-teman. Untuk di sini ada ya teman-teman, terkait tools itu kita udah sedikit menyinggungnya ya teman-teman. Nah di sini terkait tools itu terdapat banyak ya teman-teman. Untuk menunya itu kita bisa ping, kemudian bisa Romon, kemudian telnet, kemudian tools dan lainnya sebagainya teman-teman, masih banyak. Nah, di sini untuk terkait tools itu digunakan untuk memantau traffic dari sebuah paket melalui interface. Nah, real-time monitoring tools. Nah, tools juga dapat memantau lalu lintas yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol IP, sumber atau alamat tujuan. Itu IP versi 4 atau IP versi 6 dan port, ya teman-teman. Nah, di sini ada menu graph ya teman-teman. Untuk graph itu digunakan untuk memonitoring traffic yang melewati interface dalam waktu tertentu. Traffic rata-rata diambil tiap interval 5 menit sekali. Nah, dapat digunakan untuk memonitoring pengguna CPU, memori, dan disk ya teman-teman. Nah, untuk terkait tools itu cukup segitu ya teman-teman. Lanjut, di sini kita ke SNMP dan the dude ya teman. Nah, di sini untuk SNMP itu merupakan singkatan dari Simple Network Management Protocol ya teman-teman. Nah, SNMP ini digunakan untuk memonitor dan mengelola perangkat. Nah, untuk router OS mendukung SNMP itu 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Nah, untuk melihat masuk ke SNP itu teman-teman di Mikrotik itu ada dalam menu IP, kemudian SNMP ya teman-teman. Di sini SNMP ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lanjut. Di sini ada Dejut ya teman-teman. Dejut merupakan aplikasi bawaan Mikrotik yang digunakan untuk memonitoring jaringan secara real time ya teman-teman. Nah, device yang akan dimonitoring bisa ditambah secara manual ke dalam Dejut atau secara otomatis menggunakan filter Discover ya teman-teman. Discovery. Kemudian monitoring service dan alerting ya teman-teman. Dejut ini juga gratis ya teman-teman atau free. Nah, Dejut juga mendukung SNMP, ICMP, DNS, dan juga TCP monitoring ya teman-teman. Nah, untuk Dejut terdapat dua tipe. Yang pertama itu ada Dejut Server. Itu untuk Dejut Server digunakan sebagai SNMP master untuk menjalankan service Dejut ya teman-teman. Misalnya CCR, CHR, kemudian atau X86 ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu Dejut Client. Nah, digunakan sebagai SNMP agen menampilkan device yang sedang dimonitoring. Contohnya itu Windows, Linux, dan OS X operasi sistem atau sistem menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk SNMP dan Dejut ya teman-teman. Kemudian lanjut ke mengenai support, drive, dan contesting support ya teman-teman. Nah, terkait untuk support.drive itu, nah untuk ini itu bisa digunakan sebagai pendeteksi otomatis apabila terjadi kerusakan perangkat keras ya teman-teman. Nah, support.drive ini dimanajemen oleh proses watchdog ya teman-teman. Nah, sebelum mengirim ke Mikrotik, konten file output support dapat dilihat di mikrotik.com atau akun ya teman-teman. Harus mempunyai akun dulu ya teman-teman di mikrotik.com. Nah, untuk di sini kan ada contacting support ya teman-teman.
Nah, sebelum mengkontak support mikrotik.com, kita terlebih dahulu cek resource pada router kita ya teman-teman. Nah, kemudian disarankan untuk memberikan note pada setiap support yang kita report. Nah, kita jelaskan serinci mungkin sehingga dapat memudahkan tim mikrotik dalam membantunya ya teman-teman. Di sini juga sertakan diagram jaringan Anda. Nah, untuk selengkapnya bisa dilihat di link berikut ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk support.rip dan contacting support. Kemudian kita lanjut ke daftar pustaka dan penutupan ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita udah berhasil finish ke Nah, di sini kita udah berhasil finish ke materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu terkait MIC ya teman-teman. Di sini merupakan materi terakhir di pembelajaran kita di seputar dunia MTCNA ya teman-teman. Nah, di sini juga, harapan saya ke kalian itu, kalian jangan malas-malasan untuk menggapai cita-cita kalian ya teman-teman. Jadi harus tetap semangat dan jangan malas untuk mengerjakan modul ya teman-teman. Nah, mungkin cukup ya teman-teman. Ini juga untuk bila teman-teman ingin tanya-tanya itu teman-teman bisa kontak melalui email ataupun juga LinkedIn ya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk materi yang terakhir ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.